Dan melihat dinamika politik yang terjadi belakangan ini ya, saya jadi tertarik dengan pernyataan Mbak Puan Maharani baru-baru ini. Jadi ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan besar PDI Perjuangan akan bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo, maka Mbak Puan itu kemudian menjawab, mungkin saja. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Ya, terkait dengan kasus Fufu Fafa yang belakangan ini dibongkar habis-habisan oleh netizen, maka muncul banyak sekali pertanyaan. Masih pantaskah kursi wakil presiden Republik Indonesia diduduki oleh Fufu Fafa? Coba kira-kira kalian rela nggak sih kalau punya wakil presiden sekelas Fufu Fafa? Terus bagaimana dengan Prabowo Subianto sendiri? Apakah Prabowo ini merasa nyaman ketika nanti didampingi oleh Fufu Fafa yang ternyata begitu vulgar rekam jejaknya? Ya, saya yakin sekali kok bahwasanya Prabowo itu tidak akan merasa nyaman ketika harus didampingi oleh Fufu Fafa. Ya, mungkin kalau orang-orang PSI yang berada di lingkaran Prabowo itu merasa tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan Prabowo sendiri? Bagaimana dengan orang-orang dekat Prabowo sendiri? Ya, saya sangat yakin kok bahwasanya Prabowo itu merasa risih dengan terbongkarnya akun Fufu Fafa yang mana rekam jejaknya itu sangat-sangat vulgar dan memalukan. Nah, dari sinilah kemudian muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan. Mungkinkah Wapres Fufu Fafa akan disingkirkan? Ya, kalau menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Dalam dunia politik itu semuanya serba mungkin. Termasuk menyingkirkan Wapres Fufu Fafa. Ya, sebagai contoh, undang-undang soal batas usia cawapres saja bisa dirubah dalam waktu sekelip mata. Dan dari situlah kemudian Gibran itu bisa lolos menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Benar gak? Jadi kalau dalam politik itu semuanya serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, bos. Dan melihat dinamika politik yang terjadi belakangan ini ya, saya jadi tertarik dengan pernyataan Mbak Puan Maharani baru-baru ini. Jadi ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan besar PDI Perjuangan akan bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo, maka Mbak Puan itu kemudian menjawab, mungkin saja. Luar biasa memang. Nah, ini kan jadi arahnya semakin jelas, benar gak? Bahkan ya Mbak Puan itu juga sempat mengatakan bahwa pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo itu akan diusahakan secepatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahmi dan bersinergi untuk membangun bangsa dan negara. Begitu kurang lebih pernyataan Mbak Puan Maharani. Nah, biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan? Mbak Puan itu mengatakan bahwasanya pertemuan Bu Mega dan Prabowo Subianto dalam rangka silaturahmi dan bersinergi. Lah ini kan pernyataan yang membuat Fufu Fafa semakin was-was, bener gak? Ya, kalau menurut analisa saya, sepertinya pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Jadi tinggal menghitung hari saja. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, tentunya sudah ada yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan kesepakatan itu adalah bisa jadi mengenai posisi Fufu Fafa. Jadi kalau pertemuan antara Prabowo dan Bu Mega itu sudah benar-benar terjadi, maka besar kemungkinannya semua pandangan terkait dengan visi misi ataupun kalau ada tawaran-tawaran mungkin telah disepakati bersama. Ya, saya tidak tahu persis sih tawaran apa yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun ya menurut analisa saya bisa jadi ada tawaran agar Mbak Puan Maharani bisa menggantikan posisi Wapres Fufu Fafa. Ya bisa jadi seperti itu kalau menurut analisa saya. Nah bayangkan saja ya apa jadinya kalau Wapres Fufu Fafa nanti disingkirkan. Bahkan isu mengenai pemakzulan Gibran ini sudah ramai sekali diperbincangkan. Dan siapa sangka coba ternyata pintu masuk pemakzulan itu bisa dilakukan melalui kasus Fufu Fafa.
Ya, meskipun bisa juga sih melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dianggap cacat dan bermasalah. Jadi ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang menguntungkan Gibran itu terdapat cacat konstitusional yang mendasar. Sehingga apa? Sehingga putusannya itu dianggap tidak sah. Nah, hal ini bisa dipermasalahkan di kemudian hari nanti. Namun demikian, meskipun terdapat cacat hukum dan dianggap tidak sah, putusan MK itu tetap harus dijalankan. Karena apa? Karena putusan MK itu memang bersifat final and binding. Dan hal ini juga pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Jadi ada dua celah pintu masuk untuk memajulkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Yang pertama adalah lewat kasus Fufu Fafa yang dianggap perbuatan tercela. Kemudian yang kedua itu adalah melalui hasil putusan MK nomor 90 yang menguntungkan Gibran. Yang mana pada saat itu pamannya adalah yang memutus. Ya, meskipun masih ada potensi hukum lainnya juga sih yang memungkinkan atau belum dibuka saat ini. Ya, pada intinya semua itu bisa dilakukan apabila ada kekuatan politik yang mendukung. Jadi ketika mayoritas koalisi Kim Plus nanti setuju untuk memproses pemakzulan Gibran, maka prosesnya itu tentu sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Ya, karena kalau semuanya sudah setuju, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sekedar mengingatkan lagi ya bahwasanya agenda atau rencana pertemuan antara Prabowo dan Bu Mega ini memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dan Mbak Puan Maharani adalah orang yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara Bu Mega dan Prabowo Subianto. Ya, meskipun pertemuan antara keduanya itu belum terlaksana. Hal itu diduga karena apa? Karena pengaruh Jokowi yang dianggap masih sangat kuat untuk mengendalikan kekuasaan. Ya, coba perhatikan saja bagaimana para ketua umum partai itu banyak sekali mendapatkan tekanan kasus hukum. Kecuali PDI Perjuangan. Ya, termasuk mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar. Coba bayangkan saja. Nah, itulah mengapa kemudian pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo diagendakan ulang mendekati tanggal 20 Oktober nanti. Dan melihat situasi saat ini, sepertinya pertemuan itu tinggal menghitung hari. Nah, kalau melihat situasi politik per hari ini ya, persaingan konten ini, banyak sekali yang menunggu agenda pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo Subianto. Ya, mungkin karena banyak sekali yang sudah tidak sabar ingin menyingkirkan Wapres Fufu Fafa. Ya, siapa tahu kan, bener gak? Jadi cara untuk memakzulan Gibran itu adalah dia harus dilantik terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian dimakzulkan melalui proses di MPR. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.